bersama kurang lebih 12 organisasi masyarakat sipil sudah kurang lebih selama 1 tahun kita menyusun naskah kodifikasi undang-undang pemilu dan juga naskah akademik versi usulan masyarakat sipil. Dan ini sebetulnya bukan kali pertama Bapak Ibu semua kami menyusun naskah kodifikasi usulan masyarakat sipil ini. Ketika Undang-Undang 7 2017 pada waktu itu dibahas, kita sudah mengusulkan hal yang sama, kodifikasi undang-undang pemilu. Tetapi pasca pemilu 2019 dan juga pasca pemilu 2024, kita coba perbaharui kembali dengan situasi dan konteks evaluasi terhadap penyelenggaraan pemilu 2019 dan juga 2024, termasuk hasil studi-studi yang sudah dilakukan oleh teman-teman organisasi masyarakat sipil lainnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, memang pada aspek penegakan hukum pemilu ini salah satu aspek yang bukan hanya di DPR perdebatannya panjang, tapi kami di koalisi juga punya perdebatan Pak Bagja begitu dalam mendesain aspek penegakan hukum pemilu. Mulai dari bagaimana kita mengklasifikasikan kategori hukum pidana-pidana pemilu mana saja, ya kemudian kita geser menjadi pelanggaran-pelanggaran administrasi, termasuk juga pada aspek desain institusi kelembagaan penegakan hukum pemilu. Nah, namun demikian, sebelum spesifik membahas ke sana, kami menilai bahwa efektivitas penegakan hukum pemilu itu tidak hanya diukur pada aspek institusinya saja. Bukan hanya dilihat sejauh mana peran badan pengawas pemilu. Ada kepolisian di sana juga, misalnya, termasuk juga ada kejaksaan, termasuk ada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang mampu bekerja secara baik. Tetapi di sisi lain, bagaimana arena pemilu yang tadi sudah banyak dibahas sebetulnya oleh Prof. Ikram. Lingkungan pemilu kita ini cukup ramah dan juga bisa menghasilkan efektivitas bagi aktor-aktor yang di dalamnya dalam melakukan penegakan hukum, termasuk bagaimana desain sistem pemilu misalnya juga memberikan insentif atau kemudian sebaliknya memberikan disinsentif berkaitan kehadiran pelanggaran-pelanggaran pemilu. Nah, maka dari itu Ibu Bapak sekalian, dalam melihat hal ini kami tidak hanya melihat pada aspek institusi, tetapi juga bagaimana menyiapkan desain kerangka hukum pemilu yang dalam hal ini lingkungan pemilunya, baik dalam konteks manajemen tahapan, pilihan desain sistem pemilu sampai dengan akhir penegakan hukum pemilu yang itu bisa menghadirkan sistem keadilan pemilu yang efektif dalam konteks Indonesia. Nah, yang berikutnya Ibu Bapak sekalian, kita bisa lihat yang tadi sebetulnya sudah disinggung juga oleh Mbak Titi. Kalau kita lihat dari indeks persepsi pemilu berintegritas yang dikemukakan oleh panelis, memang di pemilu 2024 ini adalah salah satu skor yang paling rendah untuk konteks Indonesia. Skornya itu di 47,12. Dan kalau kita lihat Ibu Bapak sekalian, berkaitan dengan aspek-aspek apa saja yang kemudian skornya paling rendah dari penyelenggaraan pemilu kita, itu kita bisa lihat dalam 2 aspek. Yang pertama adalah electoral procedure. Skornya itu ada di 25. Bagaimana prosedur tahapan penyelenggaraan pemilu itu dijalankan secara baik, bebas dan adil. Nah, ini menjadi satu tantangan ternyata di pemilu 2024 yang terbukti dalam konteks hasil persepsi indeks pemilu berintegritas yang dikemukakan oleh panelis skornya rendah. Nah, yang kedua ternyata yang paling rendah itu adalah dalam konteks finance. Ini berkaitan dengan political party finance ataupun berkaitan dengan campaign finance. Ini skor yang paling rendah Ibu Bapak sekalian jika kita lihat dari berbagai variabel ukur integritas pemilu di Indonesia. Nah, salah satunya kalau kita lihat lebih jauh dalam laporan ini, itu berkaitan dengan apa yang tadi disebutkan oleh Pak Ketua Komisi 2, yaitu berkaitan dengan vote buying yang cukup tinggi di Indonesia. Nah, yang kedua Ibu Bapak sekalian, saya ingin mengajak sebelum kita melihat dan melakukan evaluasi terhadap efektivitas dan juga bagaimana mendesain penegakan hukum pemilu yang jauh lebih efektif. Nah, tadi sempat disinggung juga bagaimana kemudian hasil indeks yang dikemukakan oleh Freedom Institute mengenai demokrasi Indonesia nyaris masuk dalam konteks close autokrasi, tetapi kita sudah berada di ambang elektoral autokrasi yang tadi disebut oleh
Kenapa disebut kategori elektoral autokrasi? Pemilunya ada, tetapi punya tantangan dan catatan berkaitan dengan pemilu yang bebas dan juga adil. Dan kalau kita lihat, Ibu Bapak sekalian, salah satunya yang membuat skor dan juga membuat kita berada di ambang batas elektoral autokrasi. Pemilu kita sudah diselenggarakan tertib, tetapi dalam tanda kutip gitu ya, free and fair-nya masih punya tantangan di dalamnya. Lagi-lagi adalah berkaitan dengan vote buying. Nah dari sini Ibu Bapak sekalian, vote buying ini memang kita bisa lihat dalam beberapa aspek berkaitan. Satu, dia ditimbulkan oleh perilaku. Tapi di sisi lain, kita bisa lihat dalam konteks sistem yang sebetulnya ini sudah banyak studi yang disampaikan bagaimana sistem pemilu itu punya insentif juga berkaitan dengan kehadiran vote buying. Next. Nah, jika kita lihat Ibu Bapak sekalian, ini ada satu studi klasik sekali yang pertama kali melihat keterkaitan hubungan antara desain penegakan hukum pemilu yang efektif dan juga di sisi lain dia melihat bagaimana desain sistem pemilu itu punya ekses negatif terhadap kehadiran vote buying. Studinya Eric C. Chan mengenai electoral incentive for political corruption under open list proportional. Ini sudah dikemukakan sejak tahun 2004. Dan banyak studi lanjutan yang kemudian mengkonfirmasi, mengafirmasi dari studi yang sudah dilakukan oleh Eric C. Chan ini pada waktu itu. Kenapa kemudian open list system ini punya dampak negatif terhadap praktek jual beli suara? Pertama, dalam hal ini persaingan kompetisi antar partai politik itu bukan lagi terdiri antar partai, tetapi di internal partai politik sesama calon anggota legislatif mereka bersaing satu sama lain untuk memperoleh suara terbanyak, sehingga ruang persaingannya itu mulai dari internal partai baru kemudian ke eksternal partai. Atau yang disebut sebagai sesama caleg ini bukan lagi running mates, bukan lagi teman kemudian untuk bisa memperoleh suara terbanyak, tetapi sebagai rival di dalamnya. Nah itu yang pertama. Nah yang kedua, bahwa sistem proporsional daftar terbuka ini juga memberikan insentif terhadap politik uang, karena perolehan suara ini bukan lagi berdasarkan pada perolehan suara partai politik, tetapi apa yang disebut dengan personal vote. Kita tahu karakter dasar dari open list itu adalah suara terbanyak yang didapatkan oleh kandidat, sehingga siapapun kandidat yang mendapatkan suara terbanyak sekalipun dia di nomor urut 10 atau di nomor urut 12, ketika partainya dapat kursi maka dia yang berhak ditetapkan sebagai calon terpilih. Ini yang kemudian membuat juga pola persaingan dan personal vote ini mendominasi kehadiran praktik politik uang. Dan yang berikutnya adalah ada yang disebut dengan prisoner dilema tahanan. Dalam konteks proporsional terbuka di mana persaingannya tadi antar internal partai sesama kandidat, ada kecenderungan ketika satu kandidat melakukan praktek politik uang, yang lain akan mengikuti. Karena dia khawatir, kalau saya tidak ikut the games of political vote buying, maka saya akan kalah. Percuma saya sudah merawat daerah pemilihan saya lama-lama, tetapi kemudian ketika hari H atau satu hari sebelumnya ada calon anggota legislatif lain yang kemudian melakukan penyebaran politik uang di dalamnya, maka suara saya akan hilang begitu saja. Nah dari sinilah dilema tahanan itu muncul. Dalam rangka menjaga basis suara saya yang sudah saya bina dan seterusnya, maka lebih baik saya ikutan melakukan praktek jual beli suara. Dan dalam konteks Indonesia hal itu terkonfirmasi. Salah satunya kita tahu ada studi yang dilakukan oleh Mas Burhan itu tadi, di mana salah satu penyebab kehadiran politik uang di dalam open list system itu karena ada minimum margin bidding antara satu kandidat dengan kandidat lain yang itu besarnya sangat kecil, yaitu rata-rata 1,65% untuk mendapatkan satu kursi. Sehingga untuk mendapatkan winning margin gap yang lebih besar, politik uang ini adalah sebagai salah satu instrumen yang di dalamnya untuk kemudian mendapatkan suara terbanyak. Nah ini satu variabel yang saya kira penting untuk kita melihat bagaimana inefektivitas dalam konteks penegakan hukum pemilu itu disebabkan juga oleh disinsentif yang dihasilkan dalam sistem pemilu, utamanya proporsional dan terbuka. Nah kedua itu Bapak sekalian, soal desain keserentakan pemilu.
yang juga punya insentif terhadap pelanggaran pemilu, salah satunya politik uang. Ini saya mengutip hasil survei yang dilakukan oleh Mas Burhanuddin tadi. Beliau di tahun lalu di dalam forum Indonesia Electoral Reform Forum yang diselenggarakan beliau menyampaikan data ini. Saya mengizin beliau untuk mengutipkan data ini mengenai ketika pemilu serentak itu dimulai di pemilu 2019, ternyata punya insentif terhadap meningginya praktek politik uang di Indonesia. Ibu bapak, kalau kita lihat di grafik yang berwarna biru sebelum pemilu serentak di pemilu 2014, dengan uang 100.000 itu bisa mempengaruhi pilihan pemilih sampai dengan 60,7%. Artinya kalau caleg kasih uang ke pemilih dengan besaran uangnya 100.000, si pemilih ini imannya bisa goyah. Dia bisa memberikan suaranya kepada si caleg yang memberikan uang 100.000. Tetapi ibu bapak, kalau kita lihat ketika pemilu serentak di 2019 yang grafiknya warna orange dan juga warna hijau, bapak sekalian, dengan uang 100.000 di pemilu serentak itu hanya bisa mempengaruhi pilihan pemilih kurang lebih 10,4%. Inilah yang kita kenal kemudian pasca pemilu 2024 kemarin, banyak peserta pemilu bilang bahwa pemilu 2024 adalah pemilu paling brutal, paling mahal, karena cost of politiknya tinggi, politik uangnya tinggi. Karena apa? Ternyata dari survei yang dilakukan untuk mempengaruhi angka 60% pemilih dengan politik uang itu, minimal uang itu harus didistribusikan lebih dari 200.000 atau 2 kali lipat. Ini akibat desain keserentakan 5 surat suara sekaligus. Tesis beliau, kenapa kemudian ini terjadi? Karena desain keserentakan yang dibangun itu adalah 5 surat suara sekaligus, di mana calon anggota legislatifnya banyak pesertanya di dalamnya, yang kemudian berdampak terhadap praktik politik uang yang cukup masif seperti itu. Nah dari sini ibu bapak, sebelum kemudian kita melihat pada aspek institusi penegakan hukum pemilu, penting untuk kita, percuma kemudian misalnya Bawaslu dikasih kewenangan semaksimal mungkin, tetapi kita tidak memperhatikan aspek-aspek lain dari desain elektoral kita, termasuk salah satunya sistem pemilu, yang kemudian mampu cukup ramah meminimalisir kehadiran praktek pelanggaran pemilu. Itu yang menurut hemat kami di koalisi ya, dalam mendiskusikan aspek penegakan hukum pemilu, tidak ada konteks parsial institusinya semata, tetapi bagaimana menciptakan lingkungan pemilunya, termasuk dalam desain elektoralnya yang jauh lebih efektif untuk meminimalisir kehadiran pelanggaran pemilu. Sehingga di sana kenapa kemudian kami di koalisi mengusung desain keserentakan pemilu yang pemilu nasional dan pemilu daerah sesuai dengan amanat putusan MK 135. Dan di sisi lain kami mencoba mendesain sistem pemilu yang diusulkan oleh kami adalah mengubah dari sistem proporsional data terbuka menjadi mixed member proporsional atau sistem pemilu campuran yang menggabungkan antara proporsional data tertutup dengan first past the post atau satu dapil hanya ada satu kursi. Meskipun beberapa studi, misalnya studi Eric Cheng tadi menunjukkan bahwa justru proporsional tertutup itu praktek politik uangnya jauh lebih minim. Tapi persoalannya ketika kita switch langsung dengan proporsional tertutup, sejauh mana misalnya PR demokratisasi internal partai politik kita. Dan di sisi lain, selama kurang lebih 5 kali pemilu dengan karakter proporsional data terbuka, kita punya kelebihan dalam konteks representativeness antara individu caleg dengan konstituennya, sehingga first past the post ini yang kemudian menjadi salah satu yang diusulkan. Nah itu satu aspek pertama ketika kemudian kita ingin membuat desain aspek penegakan hukum pemilu yang efektif yang ditinjau bukan dari pada aspek institusi, tapi yang ditinjau dari konteks elektoral ekosistemnya yang kemudian perlu kita perbaiki. Nah yang kedua, ibu bapak, dalam konteks penegakan hukum pemilu khususnya berkaitan dengan institusi, dalam hal ini berdasarkan hasil evaluasi yang kami lakukan dan juga melihat bagaimana perkembangan Bawaslu yang semula adalah ad hoc gitu ya, di 99, 2004, lalu 2009 menjadi permanen dengan fungsi pengawasan melekat di setiap tahapannya, di 2014 begitu juga. Nah tapi di bawah Undang-Undang 7 tahun 2017 fungsinya ini bertambah, bukan lagi pengawasan tetapi juga dia sebagai lembaga
sengketa, penyelesaian sengketa atau adjudikasi di dalamnya. Nah, dari pemilu 2019 dan juga pemilu 2024, salah satu aspek yang cukup efektif dalam konteks penegakan hukum pemilu, dan ini menjadi salah satu, dan ini diafirmasi juga oleh putusan MK nomor 104 tahun 2025, di mana kemudian sifat dari keputusan Bawaslu itu bersifat final dan wajib adalah mengenai kewenangan adjudikasi yang dimiliki oleh Bawaslu. Seperti itu. Dalam hal ini, Ibu Bapak sekalian, Bawaslu kita ini sudah punya berbagai perangkat fungsi dan kewenangannya. Meskipun dalam hal ini banyak juga yang bilang bahwa ya harusnya Bawaslu punya penyidik juga dong, diperkuat dan seterusnya. Tetapi seberapa efektif itu dan juga seberapa panjang kita harus mempersiapkan hal tersebut. Dan di sisi lain sudah ada putusan MK yang membuat bahwa sebelumnya kan di Undang-Undang Pilkada menyebutkan Bawaslu akan bertransformasi menjadi semacam badan peradilan pemilu, khusus pemilu gitu ya. Tapi di sisi lain, dari 2 kali pemilu yang sudah dilakukan, salah satu hal baik yang sudah dilakukan oleh Bawaslu cara fungsi menjalankan fungsinya dan juga cukup maksimal, dan ini diafirmasi oleh putusan MK tersebut adalah mengenai adjudikasi pemilu. Nah, dari sini Bapak Ibu sekalian, kami menilai hal ini yang kemudian perlu diperkuat ke depan dalam revisi Undang-Undang 7 2017, di mana fungsi dari adjudikasi pemilu yang di Bawaslu itu jauh lebih diperkuat. Tapi di sisi lain, tentu dalam hal ini kami tidak semerta-merta menghilangkan sepenuhnya kewenangan pengawasan yang dimiliki oleh Bawaslu. Nah, tadi sudah disebut dalam naskah kami namanya Bawaslu bukan lagi Bawaslu, tetapi Badan Adjudikasi Pemilu atau BADIPE. Nah, tetapi di sisi lain, kita melihat dalam perkembangan Ibu Bapak sekalian bahwa kita punya masalah yang cukup serius dalam konteks kampanye, yaitu adalah berkaitan dengan finance tadi yang ini kemudian diakui dalam studinya Bipanolis, di mana skornya itu yang paling rendah di dalamnya seperti itu. Nah, maka dari itu misalnya sebetulnya sudah sejak lama ketika naskah kodifikasi Undang-Undang Pemilu kami yang pertama di 2015-2016, kami sudah mengusulkan Bawaslu itu bertransformasi, pengawasannya itu adalah fokus pada aspek dana politik, dana kampanye, karena itu adalah masalah yang paling krusial yang Indonesia hadapi hari ini, Ibu Bapak sekalian. Nah, maka dari itu dalam hal ini Bawaslu kita perkuat dalam konteks penanganan pelanggaran administrasi, penyelesaian sengketa, dan juga proses adjudikasi di dalamnya. Tetapi di sisi lain, kita akan tetap sisipkan aspek pengawasannya, tapi kita fokuskan salah satunya adalah mengenai dana kampanye. Sedangkan pelanggaran-pelanggaran lainnya, tanda tindak pidana lainnya, ini langsung diteruskan saja ke kepolisian. Kan ini juga sering dikeluhkan oleh Bawaslu misalnya, ketika Bawaslu bilang ini adalah pelanggaran, tetapi ketika dibawa ke sentra penegakan hukum terpadu, bilang bahwa aktor kejaksaan atau kepolisian juga tidak masuk dalam unsur pelanggaran pemilu, yang kemudian ini menjadi hambatan dari kerja-kerja Bawaslu juga. Maka dari itu, ketika memang ada temuan pelanggaran pidana, ya langsung saja lebih baik agar jauh lebih efektif kita ke kepolisian. Nah, dari sini Ibu Bapak sekalian, kalau untuk mekanisme adjudikasi dan seterusnya itu masih serupa, tapi kami coba menghapus batas kadaluarsa pelaporan pelanggaran. Nah, sebelumnya itu kan ada batas kadaluarsa pelanggaran, nah, tapi kita coba hapus di dalamnya. Nah, untuk BADIPE yang kemudian memiliki peran dan fungsi pengawasan dan penegakan hukum dana kampanye, kami coba menggeser laporan dana kampanye yang selama ini berada di Komisi Pemilihan. Kita geser ke BADIPE. Jadi kalau Ibu Bapak tahu begitu ya, di di Amerika Serikat, Federal Elections Commission ya, itu hanya fokus mengurusi dana politik. Sedangkan Elections Commission di level state, city, dan levelnya itu adalah baru mengenai election procedure dan seterusnya. Nah, kita coba tempatkan bahwa dalam konteks penanganan dana politik dan juga pengawasan dana politik seperti itu. Jadi proses pelaporan awal dana kampanye, sumbangan, dan laporan penerimaan pengeluaran dana kampanye itu berada di Badan Adjudikasi Pemilu. Nah, yang kedua adalah Bawaslu juga tetap
memiliki kewenangan pengawasan dalam konteks memastikan seluruh aktivitas pendanaan kampanye ini sesuai dengan regulasi. Jika nanti misalnya di undang-undang revisi berikutnya batasan sumbangan dana kampanyenya diatur ulang, lalu juga batasan pengeluaran dana kampanye diatur ulang, maka kemudian Bawaslu akan memastikan itu. Bagaimana verifikasi, autentifikasi di dalamnya, betul tidak sih yang dilaporkan oleh peserta pemilu itu besarannya misalnya, kita tahu ya, di pemilu 2019, di 2024 juga ada partai politik yang hanya melaporkan 5 juta laporan awal dana kampanye. Apakah itu betul gitu? Nah, disinilah kemudian peran Bawaslu untuk kemudian melakukan verifikasi, termasuk di dalamnya menindak pelanggaran terkait aliran dana kampanye jika ada yang melanggar atau ada sumber-sumber yang dilarang di dalam undang-undang. Nah, yang kedua adalah yang tidak kalah penting, menindaklanjuti informasi dari PPATK. Nah, ini sejalan sebetulnya dengan apa yang disampaikan Prof. Fitra. Bagaimana peran dan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu itu berkoordinasi dengan institusi lainnya, yaitu adalah PPATK. Kemarin kita tahu misalnya di pemilu 2024 PPATK melaporkan adanya temuan aliran dana, tapi kemudian Bawaslu tidak bisa menindaklanjuti. Apakah ini karena keterbatasan pengawasannya dan seperti apa? Tetapi dengan adanya spesifik fungsi pengawasan dana kampanye yang dimiliki oleh Badan ini, harapannya bisa ditindaklanjuti lebih dalam usul ini. Termasuk misalnya mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Terakhir adalah karena pelaporan dana kampanyenya bukan lagi ada di KPU, tetapi di Badan tadi, maka proses audit ini juga dilakukan di level tadi dengan menunjuk kantor akuntan tadi. Nah, di sisi lain ketika dalam hasil auditnya tersebut ada masalah, maka Badan punya kewenangan untuk melakukan audit investigatif, untuk melakukan verifikasi lebih jauh mengenai keaslian laporan dana kampanye, keakurasian dana laporan dana kampanye yang sudah disampaikan oleh para peserta pemilu. Nah, inilah Ibu Bapak sekalian yang memang dalam hal ini di koalisi kami coba lihat dalam konteks efektivitas penegakan hukum pemilu ini. Kami lihat dalam dua pendekatan sekaligus. Satu, bagaimana kita menyiapkan ekosistem pemilunya yang juga ramah dan juga mampu meminimalisir kehadiran pelanggaran pemilu. Dan di sisi lain kita menyiapkan institusi penegakan hukum pemilunya, salah satunya Bawaslu yang kita perkuat pada aspek adjudikasi dan juga tetap ada pengawasan di dalamnya, yaitu berkaitan dengan khusus dana kampanye di dalamnya. Nah, terakhir Ibu Bapak sekalian, ini adalah struktur naskah dan kodifikasi yang kami buat. Nanti Ibu Bapak bisa download di website kami di perudam.org.id. Websitenya sudah berubah karena kemarin kena hack. Jadi bukan lagi .org tetapi perudam.org.id. Nah, Ibu Bapak bisa akses di sana. Naskah kodifikasi ini adalah naskah yang bergerak. Jadi kami tidak membuat satu hal yang final. Jadi jika Bapak Ibu ada masukan dan seterusnya dan berdasarkan hasil kajian dan seterusnya dan dalam hal ini penting untuk dipertimbangkan di dalamnya, maka kami akan coba perbaiki dan juga tingkatkan bagaimana naskah ini bisa cukup komprehensif di dalamnya. Naskah ini kita akan launching secara full di tanggal 3 nanti. Jadi Bapak Ibu bisa mengakses naskah akademik dan keseluruhan naskahnya, meskipun naskah ini sudah kami rilis satu persatu dari buku 1 sampai dengan buku 6. Mungkin itu Mbak Diti yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.